Injil Yohanes pasal yang ke 19, pasal 20. Mari kita sama-sama berdiri mulai ayat 11 sampai ayat 17. Sama-sama baca, perhatikan baik-baik ya. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Saya baca yang pertama, yang kedua Bapak Ibu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah, kebangkitan-Mu sungguh-sungguh menjadikan kami adopsi anak yang sempurna, bersaudara dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Sebagai saudara sulung, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami hidup, ada saudara yang mendampingi kami, menjaga kami. Tidak seperti Kain yang membunuh saudaranya. Dan sepanjang umur hidupnya dia diberi tanda untuk pengasingan jauh dari Bapa, jauh dari Allah, dan jauh dari hubungan persaudaraan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Saya ingin memberikan tema, kalau boleh ditayangkan temanya. Silakan baca, 1, 2, 3. Boleh ditambah kata akhirnya saya, baca ulang. 1, 2, 3. Amin. Kubur kosong tidak hanya membuktikan Yesus bangkit, tapi kubur kosong guna atau mengisi atau untuk mengisi kekosongan hati persaudaraan kita bersama, ya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, ya, seorang yang telah dibuang ke dalam dapur penganiayaan di Pulau Patmos. Sebelumnya dia dicoba dibunuh dengan berbagai cara, dianiaya dengan berbagai cara. Bahkan sejarah gereja mengatakan dia sempat digoreng dalam kuali. Bayangkan digoreng, kalau digoreng dalam kuali kan harusnya mati. Tapi dia tidak mati-mati. Akhirnya yang menganiaya dia merasa putus asa dan dia buang ke Pulau Patmos dengan pemikiran, tidak ada manusia, tidak ada orang yang mengurus dia nanti. Ya, karena dia sudah digoreng, udah setengah menderita, dibuanglah ke Pulau Patmos supaya dia terhindar dari komunitas, sehingga dia menjadi asing bagi saudara-saudara seiman di daratan di mana
gereja mula-mula berkembang. Terasing dia, seperti dibuang di penjara. Mana yang terkenal itu? Penjara Indonesia yang terkenal di mana? Di mana? Nusa Kambangan. Kira-kira gambarannya ya. Saya pagi hari ini ingin membawa kita supaya jangan ada kebencian dan lain sebagainya. Karena waktu Yesus bangkit, dia mengatakan ada satu perkataan, saudaraku. Ayat firman Tuhan ini ditulis sekitar tahun 96 sampai tahun 100 Masehi. Sementara Yesus bangkit pada tahun ke-29 atau ke tahun 30. Karena sesungguhnya dari tahun Masehi, Yesus lahir itu tahun ke-4 tahun sebelum tahun Masehi. Sesungguhnya, tapi dihitung tahun 1 Masehi itu adalah tahun kelahiran Yesus. Tapi kenyataannya sebenarnya 4 tahun sebelum tahun Masehi, Yesus sudah lahir. Jadi katakanlah Yesus mati dan bangkit pada tahun 30. Kemudian gereja mula-mula berkembang dan akhirnya penganiayaan terjadi. Murid-murid Yesus banyak yang sudah dianiaya, ada yang mati syahid dan lain sebagainya, ada yang dijadikan obor hidup di jalan-jalan. Tapi untuk Rasul Yohanes ini berbagai cara dilakukan supaya dia dilenyapkan, tidak mampu. Tidak bisa dia mati. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos dengan pemikiran dijauhkan dia dari pengasingan dari manusia. Bapak Ibu, saya nggak mau ngomong hal itu, nanti politis ya. Tapi ada dulu seseorang, akhirnya diasingkan, akhirnya meninggal dalam kesedihan. Coba bayangkan yang tadinya kita happy, bersaudara, tiba-tiba terpenjara dan dibuang ke Pulau Nusa Kambangan. Tidak boleh dikunjungi siapapun. Ya, bukan pernah pemimpin kita diasingkan sedemikian rupa sampai akhirnya meninggal, ya. Bapak Ibu, pembunuhan karakter terjadi pada waktu kita diasingkan. Ya. Tapi itu tidak disadari oleh kita yang setiap hari bergaul. Kita rasa kita bergaul itu, ya, kalau kita marah seseorang, kita memutuskan hubungan persaudaraan, kita pikir kita itu sudah top, luar biasa. Tapi sesungguhnya kalau terjadi seperti ya orang yang dibuang ke Pulau Patmos, seperti yang dibuang ke Nusa Kambangan, seperti Kain yang diberi label. Karena hukuman Kain terlalu berat, diberi label sehingga semua orang tidak berani mendekati dia. Oh, ini pembunuh, nanti aku dibunuh. Jadi pada pagi hari ini, setelah 60 tahun, ini jelas menandakan bahwa Yohanes dalam pengurapan Roh Kudus 60 tahun sempat menderita begitu berat, tapi dia masih ingat momen saat-saat Yesus bangkit, di mana dia dengan murid-murid yang lain menyaksikan kubur kosong setelah diberitahukan oleh wanita-wanita yang mestinya tadinya pergi untuk merempah-rempahin Yesus. Halo wanita-wanita yang gambaran gereja, jangan mengharapkan Yesus tetap ada dalam kubur, karena ketika Anda bawa rempah-rempah untuk merempah-rempah Yesus, berarti Anda tidak mengharapkan Yesus bangkit. Ada gereja sekarang yang tidak memiliki kuasa kebangkitan. Ya. Tapi saya tidak membahas itu. Pagi hari ini saya mau katakan, setelah 60 tahun, ya, Yesus itu salah, bukan 2017 bukan 2011. Nah, setelah 60 tahun, Yohanes, Rasul Yohanes kembali diilhami Roh, dia menulis. Karena dalam Alkitab, kitab Yohanes ini yang terakhir sekali ditulis. Masih lebih awal kitab Wahyu. Kitab Yohanes paling terakhir, baru terjadi pengkanonan. Karena dia di Pulau Patmos tahun 96 baru dikeluarkan. Masih hidup di Pulau Patmos, sudah tua.
Mungkin rambut sudah putih, janggut sudah panjang, tapi oleh ilham Roh Kudus dia masih bisa menulis. Oleh sebab itu, bapak-bapak gereja menyatakan bahwa kitab Yohanes, kitab yang mengilhamkan, mengungkapkan keilahian Yesus. Ya. Bayangkan, bapak-bapak gereja mengakui setelah mempelajari tulisan dari Yohanes, Rasul Yohanes, mengakui itu sungguh-sungguh keilahian Yesus tergambar. Pribadi ilahi itu yang memanggil Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan sebentar, diam sebentar, renungkan. Kita baca ulang ayat 17 supaya Bapak Ibu jelas. Saya ingin menjelaskan dengan gamblang, nggak apa-apa lah. Toh kita nanti makan di sini sama-sama. Pulang jam 2 kan nggak apa-apa. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Sah kita memanggil Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Sini dia. Ya. Saya mau garis bawahi kepada saudara-saudaraku. Ini adalah transformasi status. Pertama-tama waktu Yesus mulai menyampaikan Injil kasih karunia, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memanggil semua 12 orang dari latar belakang yang berbeda. Petrus dari latar belakang apa? Dari latar belakang seorang nelayan. Dipanggil menjadi murid. Ya. Setelah itu lebih meningkat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Tapi setelah kebangkitan, Yesus menyapa saudara. Otomatis firman Tuhan ini masih relevan, bukan hanya bagi murid-murid zaman dahulu, tetapi bagi saudara dan saya. Kita adalah saudara Yesus. Coba kasih tahu ke yang duduk di sebelahmu, kita saudara Yesus. Supaya nanti gigit apa yang saya mau sampaikan. Kita saudara. Ya. Oh, saya terpaksa berhenti sebentar melihat sepasang suami istri yang baru ini salaman. Ya. Saudara. Mengapa Yesus katakan demikian? Mengapa? Karena 3 hari yang lalu, dihitung dari hari kebangkitannya, Yesus memproklamirkan sudah selesai di atas kayu salib. Banyak hal yang kita bisa ungkapkan tentang kata sudah selesai. Tapi pagi hari ini sesuai dengan tema kita, saya mau mengatakan salah satu yang diselesaikan adalah putusnya hubungan persaudaraan dari awal dunia dihuni oleh manusia. Kita sama-sama tahu, waktu manusia baru 4 orang, Adam, Hawa, Kain dan Habel, sudah terjadi rusaknya persaudaraan. Oleh karena apa? Oleh karena ibadah. Zaman sekarang banyak juga gereja yang satu dengan yang saling menyerang karena ibadah, tidak pernah mau memahami akan firman ini mengatakan, di mana adikmu, di mana saudaramu? Lantas kata si Kain, emangnya aku menjaga adikku? Nah, perhatikan baik-baik bahasa ini. Jadi dari sejak awal persaudaraan itu sudah runtuh, sudah rusak. Oleh karena apa? Oleh karena hati tidak mampu menyajikan hati yang kudus di hadapan Tuhan, berlatar belakang daripada persembahan yang tidak kudus. Kenapa saya katakan baik persembahan tanaman yang diberikan oleh Kain maupun persembahan korban binatang yang dipersembahkan oleh Habel. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 3, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
terkutuklah bumi dengan semak, ya, dengan onak dan duri engkau akan mencari nafkah seumur hidupmu. Bumi sudah terkutuk. Kalau otomatis kalau bumi terkutuk, apa? Rumput, ilalang yang tumbuh semua itu adalah sudah terdampak kutuk. Binatang makan rumput yang terdampak kutuk. Tanaman seperti rumput yang sudah terkutuk karena hasil bumi sudah terkutuk. Jadi waktu pertama kali ibadah, manusia tidak mampu menyajikan hati yang kudus, sehingga terjadilah pertengkaran, perselisihan, berakhir dengan pembunuhan oleh karena ibadah. Saya kira kita tidak perlu dan tidak harus ulangi lagi. Di dalam ruang ini terjadi pembunuhan karakter oleh karena ibadah. Karena itu sudah menjadi historis yang harus kita ingat seumur hidup. Mau masuk surga? Ingat. Dan setelah itu berabad-abad tidak pernah sistem pengorbanan domba bisa menyelesaikan persaudaraan. Timur Tengah buktinya. Masih ada persembahan hari raya korban. Tidak pernah damai. Sampai saat ini. Perhatikan kehidupan dunia ini. Diselaraskan dengan kacamata firman Tuhan. Kalau saudara dan saya masih seperti kondisi seperti itu, Anda belum mengenal kuasa kebangkitan. Tadi disitil oleh WL dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya, supaya aku sama dengan dia dalam penderitaan kematian, supaya pada akhirnya aku dibangkitkan di antara orang mati. Mari, dalam hidup sehari-hari kita harus tahu, kubur kosong bukan hanya sebagai bukti dia bangkit, tapi kubur kosong guna untuk mengisi kekosongan hati persaudaraan yang runtuh berabad-abad lamanya. Nah, kenapa saya katakan Yesus mampu dan mau mengatakan demikian setelah dia bangkit? Merubah status, transformasi status dari murid, sahabat menjadi saudara. Karena Yesus tidak mempersembahkan domba atau korban lain seperti yang sudah-sudah. Tapi Yesus mempersembahkan apa? Coba buka. Kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Saya ingin kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lanjut. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Lanjut aja ayat 10. Dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali oleh selama-lamanya, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berabad-abad dari manusia generasi kedua tidak pernah bisa menyajikan korban persembahan yang kudus, korban hati yang kudus, tidak pernah bisa menyajikan hati yang kudus untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Saya lama menentukan, bisa jadi Anda duduk di sini tapi hati Anda di luar. Di mana kekudusanmu menghadirkan Tuhan di sini tapi hatimu ke sana? Berabad-abad tidak bisa dan tidak, manusia tidak mampu menyediakan persembahan hati yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga persaudaraan itu berabad-abad seperti tarik menarik terus saja, tak pernah tuntasnya. Di gereja pun bisa ribut, di gereja pun bisa bertengkar. Oh, kalau kita melihat media sosial ngeri.
Di atas mimbar bisa rebutan. Mimbar bisa rebutan, bisa tinju-tinjuan hanya untuk merebut ini. Karena ini nggak memperhatikan ini. Tapi Yesus bangkit. Dia merubah status kita dari murid, sahabat menjadi saudara. Kenapa? Karena dia mampu menyajikan tubuhnya yang kudus sebagai persembahan yang kekal untuk menguduskan kita. Karena sistem persembahan anak lembu sapi, anak domba dan lain sebagainya tidak bisa menguduskan hati. Oleh sebab itu dia katakan sudah selesai. Bayangkan berabad-abad. Ketika Yesus katakan sudah selesai, makna dimaknai sebagai apa? Keretakan, kerusakan, kehancuran hubungan persaudaraan dipulihkan kembali. Makanya waktu Yesus bangkit, dia katakan, beritahukan kepada saudaraku. Pagi hari ini Bapak Ibu adalah saudara bungsu dari Yesus Kristus. Yang sangat luar biasanya, Yesus tidak malu untuk menyebut kita saudara. Kita coba baca dulu ayatnya ya. Ibrani pasal 2. Saya mau baca ayat 11 sampai 14 supaya kita sadar betul. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ia itu adalah Yesus. Sebab Yesus yang menguduskan dan kita yang dikuduskan. Kita semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia, Yesus, tidak malu menyebut kita saudara. Lanjut. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Tadi bukankah dia katakan, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Momen dia bangkit, dia memberitakan, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Dengan mengorbankan tubuhnya yang kudus. Untuk mengisi hati yang kosong dengan kekudusan oleh sistem persembahan berabad-abad lamanya. Akibatnya apa? Akibatnya mau kita seperti Kain. Kita baca ya ayatnya ya. Kejadian pasal 4. Saya baca ayat 9 mulai. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Kalau Anda tidak bisa menjaga hatimu, Anda tidak bisa menjadi penjaga sejati. Baik menjaga istri bagi suami, baik menjaga suami bagi istri, baik menjaga adik bagi abang, baik menjaga abang bagi adik. Kalau sekali lagi Anda tidak bisa menjaga hatimu, Anda tidak mungkin menjadi penjaga yang sejati. Lanjut, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Waktu Kain membunuh Habel, darah adiknya berteriak kepada Allah dari tanah. Waktu Yesus disalibkan, darahnya tercurah sebagai materai, mensahkan Bapak, Ibu, saudara kita semua sekalian sebagai saudara yang sah untuk kita menyebut Bapa sebagai Allah yang kita. Untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita. Beda. Di peristiwa Kain dan Habel, darahnya menjerit.
Tapi di peristiwa Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah sebagai materai yang sah, kita diadopsi masuk dalam keluarga Allah. Itu sebabnya Paulus oleh ilham Roh Kudus katakan begini. Kita buka ayatnya ya. Pagi hari ini nuansa pengajaran, jadi ayatnya banyak. Bapak Ibu jangan bosan. Efesus pasal 3 ayat 14, ayat 4, Efesus pasal 3 ayat 15. Coba baca 1, 2, 3. Nah, sekarang saya tanya. Ketika nanti setahun kemudian, tapi sekarang di dalam warta sudah disebut. Ya, yang menjadi keyboard Bapak April itu sebagai benih supaya nanti cepat dia menjadi bapak. Amin kan? Oke, gitu. Ketika Bapak April punya anak, kan berarti satu keluarga. Sesungguhnya keluarga ini patron yang turun dari langit, turun dari surga, turun ke bumi. Bagaimana mesranya hubungan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dalam kekekalan. Tak pernah tengkar, patron itu turun ke bumi. Semestinya rumah tangga itu nggak banyak pertengkaran, nggak ada pertengkaran. Kita kan kalau tengkar, yalah kita kan masih manusia, kan begitu kan? Kita melegalisasi pertengkaran kita kan, yalah masih manusia. Betul atau betul? Tapi sesungguhnya patron Allah harusnya, keluarga di bumi itu adalah seperti keluarga dari surga yang diturunkan dari surga ke bumi. Keluarga kerajaan Allah itu harus seperti itu. Dengan kebangkitan Yesus, dia telah memutuskan tali perseteruan. Sebab itu, kalaulah wanita-wanita pergi ke kuburan dengan membawa rempah-rempah, saya kalau baca itu miris juga kadang-kala. Berarti wanita-wanita ini tidak mengharapkan Yesus bangkit dong. Mengharapkan Yesus tetap jadi mayat di sana supaya dirempah-rempahi. Betul atau betul? Dia lupa apa yang Yesus katakan di Galilea. Anak manusia harus menderita. Dibunuh pada hari ketiga, dikuburkan pada hari ketiga bangkit. Tidak ingat. Makanya, kalaulah misalnya wanita itu gambaran gereja. Gereja yang tidak hidup dengan firman. Tidak hidup dengan firman. Lupa janji-janji Tuhan. Lupa. Ya. Kita harus hidup oleh firman supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Yesus bangkit memulihkan tali persaudaraan. Dia tidak malu memanggil Bapak, Ibu, dan saya, murid-muridnya. Yang tadi murid berubah menjadi sahabat dan akhir menjadi saudara. Karena apa? Karena kita berasal dari satu Bapa. Harusnya setiap pagi kalau berdoa, Bapa kami di surga. Kan saya pernah bayangkan, kalau Bapak Ibu berdoa, Bapa kami di surga, coba tertegun sebentar. Bayangkan, kok aku panggil dia Bapa? Rupanya di sana jam doa yang sama. Di ujung sana, Nun yang jauh di sana, Mario juga panggil Bapa kami. Oh, sama dong. Berarti aku sama Mario bersaudara. Betul atau betul? Iya. Aku panggil Bapak di surga, Papa Sensi di Telo, Papa di surga, sama aku saudara. Kan begitu mestinya. Iya toh? Nah terus kalau Anda sakiti saudaramu, terus Tuhan nanti tanya, di mana saudaramu? Halo? Jangan kau katakan, aku tidak, apakah aku penjaga saudaraku? Nah, kita baca lebih lanjut di ayat yang pasal 4 itu ya, supaya Bapak Ibu tahu. Pasal 4. Kalau Bapak Ibu mau
melupakan akan perkataan Yesus mengatakan, saudara-saudaraku, kita baca lebih lanjut. Ya, 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Maksudnya apa? Terkutuk, ya, dari tanah yang menerima menganga menerima adikmu. Saudara, kenapa orang kadang-kadang lama meninggalnya? Tuhan menunggu dia balik satu saat, satu sisinya. Tuhan menunggu dia pulang. Kalau dia belum bertobat, ditunggu. Tapi kalau orang baik kan cepat pulang ya. Jadi Bapak Ibu mau baik atau mau nggak baik? Nah, saya mau katakan bahwa saya baca. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Lanjut. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembaraan di bumi. Orang pelarian itu nggak berani ketemu orang. Betul atau betul? Orang pelarian itu DPO, nggak berani ketemu orang. Kalau ketemu orang natap dia agak lama, curiga aku ini, jangan-jangan ini intel. Betul atau betul? Curiga, penuh curiga. Ya, curiga aja. Kenapa? Karena dia pelarian. Kenapa? Karena dia diasingkan dari persaudaraan. Berat Bapak Ibu, pembunuhan karakter, ya. Ini karena direkam, saya nggak berani ngomong. Ya. Terjadi pembunuhan karakter kalau seseorang dikurung tanpa boleh dikunjungi siapapun. Terisolasi. Apa mau? Batinmu begitu. Ya. Terus 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kok lari ke sini? Kejadian tadi pasal 14, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah, jangan sok-sok ketika Anda tidak berbaikan satu dengan yang lain, batinmu sebenarnya menderita. Batinmu menderita. Ya, makanya baik-baik. Kalau ada salah datang langsung ngomong. Ya, jangan ya mencari Yesus masih dalam lembah kebencian. Wanita-wanita datang ke kubur, dia kira Yesus masih dalam kuburan. Jangan mencari Yesus dalam lembah kebencian. Jangan mencari Yesus di dalam lembah dendam kesumat. Jangan mencari Yesus di dalam lembah sakit hati. Anda tidak akan ketemu karena Yesus tidak mau dikungkung oleh apa? Oleh lembah kebencian, oleh lembah kepahitan, oleh segala kerusakan. Dia bangkit dari sana untuk hidup yang kekal. Mari, pagi hari ini saya mengajak kita semua. Ya. Ketika Yesus sudah bangkit, dia tidak malu untuk menyebut kita saudara, dan lebih daripada itu, dia menganugerahkan hayatnya kepada kita untuk kita bisa memanggil Bapa. Semua kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Otomatis dengan demikian, halo Bapak Ibu, Bapak Ibu menjadi jemaat bukan karena darah saya. Jangan ada seorang hamba Tuhan pun terlalu sombong, terlalu naik mengatakan, oh
ini semua karena saya. No. Bapak Ibu datang ke sini, mungkin ada melihat merek benar, mungkin ada karena sahabat benar. Tapi sesungguhnya walaupun lihat merek, walaupun melihat ada sahabat di sini, kalaulah tidak dianugerahkan oleh darah yang sama, tidak mungkin kita menjadi saudara dalam ruangan ini. Tidak mungkin. Ya. Saudara dan saya sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Saya tidak pernah menebus saudara dengan darah saya. Sekalipun ya kesusahan yang dihadapi dalam penggembalaan, tapi saya tidak pernah bisa berkata, lihatlah betapa pedihnya, susahnya saya menggembalakan Anda sampai mengalirkan darah. No. Karena yang mencurahkan darah untuk Anda dan saya, untuk kita menjadi saudara, itu adalah Yesus Kristus. Amin. Coba baca. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu tahu, jadikan ayat ini jadi perenungan kita bersama. Mana? Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jaga dirimu, jaga juga kita bersama. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Halo, kalau saya punya darah biru, Anda punya darah biru. Ya. Tapi bukan berarti golongan darah saya O, Anda golongan darah O, tidak. Bukan itu maksudnya. Kita semua di dalam tubuh kita, hidup kita, ada darah Kristus. Karena ada darah Kristus, kita sudah menjadi saudara. Apa firman Tuhan katakan? Jagalah satu dengan yang lain. Jangan seperti Kain. Emangnya aku penjaga saudaraku? Kalau saudara menyakitkan yang lain, Anda sudah tidak menjadi penjaga. Anda mengabaikan darah Yesus yang ditebus bagi Anda dan bagi saya. Biar pagi hari ini kita menyadari Kristus bangkit untuk mentransformasi status kita dari murid, sahabat menjadi saudara, dan tidak malu memperkenalkan kita kepada Bapa. Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Sehingga kita layak menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan tiap pagi kita berdoa, Bapa kami di surga. Renungkan itu ketika Anda sebutkan Bapa kami di surga. Kami itu bukan Anda sendiri. Kami itu juga termasuk semua jemaat yang aku kenal. Di sana dia, di sana dia, di sana dia, di sana. Kami bersaudara. Dan oleh karena darah Yesus yang menjadikan kita wajib menjadi penjaga kawanan bersama, bukan untuk meruntuhkan dan merusakkan kawanan bersama. Kalau kita meruntuhkan, merusakkan kawanan bersama, Anda akan seperti Kain, nggak akan bisa Anda menanggung hukuman yang daripada Tuhan. Saya bukan mengancam, tapi itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Apa firman Tuhan berkata? Jangan engkau menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Firman Tuhan kata, lebih baik seperti batu kilangan ditempelkan, digantungkan di leher dan tenggelamkan dalam laut. Artinya apa? Begitu kita menjadi batu sandungan, kita tidak akan bangkit karena batu kilangan digantungkan ke leher, masuk ke dalam laut, itu tidak akan muncul-muncul. Oleh sebab itu, jaga hatimu. Kalau engkau tidak bisa menjaga hatimu, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati untuk bisa mengasihi. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati untuk mengasihimu. Dan kita bisa bernyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memulihkan hubungan persaudaraan kita, merubah, mentransformasi status kita. Dari berbagai latar belakang, mungkin Anda dari suku Batak, Anda dari suku Minang, suku Melayu, suku Bugis, suku apapun, tapi kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling merusak, karena kita sama-sama satu dalam Tuhan. Bapakku Bapamu, Allahku Allahmu. Kita sama-sama wajib menjunjung tinggi apa yang Yesus katakan. Karena apa? Kalau saudara menghancurkan persaudaraan, saudara berarti menganggap remeh korban persembahan tubuh Yesus yang kudus untuk menguduskanmu dan menguduskanku dan mengangkat engkau sebagai saudara Dia di hadapan Allah Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama.